Benarlah ya Tuhan bahwa hanya Engkau saja yang menjadi tempat jawaban kami, tempat pelarian kami, tempat kami mengadu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Kami juga yang duduk di tempat ini, kami mau menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih pada saat ini pemberitaan firman. Kami yakin dan percaya ketika kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang, tapi kami membawa suatu yang baru yang datangnya daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan pada saat ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, puji Tuhan pada saat ini saya berterima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ferry Guru Singa, ya. Guru Singa itu Batakaro ya. Ya, jadi saya orang Batak. Saya pelayanan di Semarang ya. Saya pelayanan di Semarang, puji Tuhan. Baru perintisan. Kami baru merintis baru bulan 8 kemarin ya. Bulan 8 kemarin kami mulai merintis. Ya, sekarang pada saat ini puji Tuhan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pada saat ini kita langsung saja buka Alkitab kita. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat nanti kita baca secara bergantian. Ya, nanti saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti saya baca ayat yang ganjil, nanti jemaat Tuhan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, pada saat ini judul tema khotbah saya ya masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Ya, dalam Alkitab yang sudah ditulis begitu banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan nabi-nabinya, rasul-rasulnya dalam firman Tuhan. Ya, janji yang diberikan Tuhan kalau kita lihat sangat banyak, sangat banyak. Di dalam Alkitab begitu sangat banyak Bapak Ibu. Tapi janji ini bukan janji yang biasa-biasa. Kalau manusia berjanji, biasanya mudah diingkari. Hari ini dia janji, besok dia lupa itu sama janjinya. Janjinya apa ya kemarin ya. Tapi firman Tuhan yang di dalam Alkitab, ketika Tuhan berjanji kepada kita, dia tidak dapat mengingkari. Amin. Sebab kenapa? Setiap ucapan yang keluar dari firman Tuhan, dari mulutnya Tuhan, itu bersifat kekal. Kekal. Yang artinya, ucapan itu adalah firman sendiri Bapak Ibu. Firman itu tidak bisa gagal. Tapi firman itu harus digenapi. Amin. Karena kenapa? Sifatnya kekal. Bahkan dalam kitab Lukas mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik apa yang tertulis dalam kitab Taurat gagal. Tuhan tidak menyayangkan apa yang sudah Dia ciptakan. Karena kenapa? Dia berpegang dengan firman-Nya. Maka dari itu, dalam ayat ini kita baca Bapak Ibu, bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel itu harus digenapi. Janji Tuhan kepada bangsa Israel ini dimulai daripada waktu itu Musa mendapatkan mandat untuk membawa bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Betul? Kalau kita baca dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua seperti itu. Tapi di tengah jalan jelas mengatakan dalam ayatnya yang pertama kitab Yosua dikatakan apa? Sesudah Musa hamba Tuhan itu apa? Mati. Hamba Tuhan mati. Janji itu pada waktu pertama kali diberikan kepada Musa. Loh, Musanya sudah mati. Apakah janji Tuhan gagal? Halo? Janji Tuhan gagal? Tidak. Hamba Tuhan boleh mati. Tapi janji Tuhan tidak mungkin mati Bapak Ibu. Amin. Karena kenapa? Sifatnya kekal. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, sifatnya kekal. Terus bagaimana supaya kita dapat masuk ke dalam janji-janji Tuhan, masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yosua, pasalnya yang kedua dikatakan demikian. Ayat yang kedua, pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Untuk kita dapat menikmati janji Tuhan, kita harus perlu siap Bapak Ibu, siap saat kita harus menyiapkan hati kita. Kapan? Kapan kita harus siapkan? Sekarang. Tuhan hanya pakai orang-orang yang siap. Pada waktu itu kita lihat bagaimana Yosua sangat terpuruk keadaannya. Dia sangat bersedih hati habis sepeninggalan dari Musa.
Terus apa Tuhan bilang? Oh Musa, Yosua kasihan ya. Apa Tuhan elus-elus Yosua? Tidak. Tapi Tuhan katakan bersiap. Sebab kenapa? Janji Tuhan harus digenapi Bapak Ibu. Amin. Janji Tuhan dalam hidupmu akan segera digenapi. Amin. Katakan samping kiri kananmu, kamu sudah siap belum? Loh, kadang banyak orang, Tuhan pengen menggenapi janjinya, orang tidak siap loh. Makanya ketika Tuhan, ketika masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan, yang pertama dikatakan tadi, kita harus siap. Kenapa Tuhan mengatakan mereka harus bersiap kepada Yosua dikatakan? Karena mereka akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Mereka akan menghadapi menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan menghadapi bangsa Yeriko. Ini yang mereka harus hadapi di depan. Sudah jelas. Kalau kita baca nanti dalam kitabnya, dulu mereka sudah bagaimana melihat Musa pada waktu itu membelah laut. Kali ini mereka masuk lagi. Mengalami hal yang sama. Bukan sampai di situ, musuh mereka juga ada, bangsa Yeriko. Bukan sampai di sini aja, Tuhan juga berkatakan, karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya, Tuhan mengasih ujian ya untuk kita naik level ke tingkat selanjutnya, untuk kita dapat menikmati janji Tuhan. Dia tidak hanya memberi seperti itu, tapi dia lakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan akan lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, dikatakan jaminan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang siap menerima janji itu. Kita sudah siap belum menerima janji itu? Sebab kenapa? Ada jaminan. Dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika pada waktu itu mereka masuk ke sungai Yordan, apa Tuhan biarkan mereka udah jalan sendiri sana? Tapi tidak, penyertaan Tuhan, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai mereka. Dikatakan dalam ayatnya kelima tadi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ketika mereka menghadapi bangsa Yeriko, kita tahu dalam Alkitab mengatakan, begitu besarnya tembok Yeriko, sampai orang bisa bangun rumah di atas itu. Terus tembok Yeriko runtuh tidak? Runtuh atau tidak tembok Yeriko? Runtuh. Dengan apa mereka runtuhkan? Hanya dengan puji-pujian, suara. Hanya dengan teriakan. Itu bisa tembok Yeriko runtuh. Tadi pemimpin pujian ada di sini. Pasti Pak sering menyanyi Pak ya. Sudah meruntuhkan apa Pak waktu muji-muji Tuhan Pak? Sudah ada yang runtuh Pak? Atau jangan tetangga yang datang suruh diam aja itu. Ini hanya melalui suara, hanya berteriak. Tuhan katakan, hari pertama mereka cuman keliling, diam aja. Hari kedua diam aja. Tapi pada hari selanjutnya berteriak. Itu rubuh. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau.
Bapak Ibu yakin itu ayat itu? Amin. Dia akan menyertai. Dan ayat ini juga menjadi pengalaman kami sekeluarga secara pribadi Bapak Ibu. Ya, suatu saat saya harus meninggalkan pelayanan yang ada di Jepara. Saya dulu pelayanan di daerah Donorejo. Suatu kali saya harus tinggalkan itu, ada beberapa sedikit yang membuat keputusan saya harus meninggalkan tempat sana dan saya menuju Semarang. Di Semarang saya tidak tahu mau berbuat apa-apa. Tidak ada saudara, tidak ada yang kenal. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan hamba Tuhan. Saya ini tidak tahu siapa-siapa di tempat ini. Apalagi saya ini tidak pernah bekerja. Dulu sebelum pernah. Tapi kan sudah lama. Mulai frustasi saya, mulai berada dalam titik jenuh. Ya, saya cuma bilang sama Tuhan, apalagi saya tidak memiliki banyak uang pada waktu itu. Saya ingat pada waktu itu uang di tabungan saya cuma 2 juta. 2 juta, kami tinggal pertama kali di kos-kosan. Kos-kosan di Semarang bayar kos-kosan 600.000. Itu sudah habis 600.000, tinggal 1.400. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya ini mati karena tidak makan, Tuhan yang malu, saya bilang. Karena saya ini hamba Tuhan, saya bilang. Tapi saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dengan ayat ini dikatakan, seperti ayat ini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau. Tahu Bapak Ibu, selama 1 tahun kami tinggal di tahun pertama di Semarang, dari kos-kosan, dari kontrakan, kami tidak bekerja. Tapi Tuhan pelihara. Haleluya. Tiba-tiba istri saya pas sudah tidak ada uang, dia cek ATM, tiba-tiba ada masuk. Tidak tahu siapa pengirimnya, tidak ada konfirmasi. Saya bilang, itu dari Tuhan. Sampai suatu saat kami berlalu di tahun yang kedua, puji Tuhan. Istri saya ngomong sama saya, Pi, gimana kalau aku kerja saja? Kayaknya kalau kita dua-dua nganggur di sini, masa depan kita nggak ada. Saya bilang, oke, tunggu, saya bilang. Saya puasa dulu 3 hari, saya bilang. Saya puasa 3 hari. Saya puasa 3 hari. Saya tanya Tuhan, puasa itu cuma bilang begini, Tuhan, suka Tuhan deh, terserah Tuhan deh, mau bawa kemana lagi. Capek. Capek Bapak Ibu. Dia malamnya ngomong, gimana Pi, aku jadi kerja? Saya bilang, kalau dari Tuhan, kamu pasti masuk kerja. Singkat cerita, saya coba-coba, iseng-iseng melamar. Saya lihat di Facebook, wow, ada lowongan, dibutuhkan 2 admin. Gak tahu admin apa, yang penting masuk dulu deh. Masalah gaji atau enggak, ya nanti belakangan saya bilang. Singkat ceritanya, dia keterima Bapak Ibu. Kerja. Sampai sekarang. Tapi saya masih frustasi. Masih jenuh. Kacau pikiran tadi. Saya melayani, masih tetap melayani Bapak Ibu. Saya melayani membantu pekerjaan Tuhan di tempat Bapak Pendeta Juswar di Tarigan. Mungkin kenal ya sebagian jemaat di tempat ini ya. Bapak Juswar di Tarigan di sana. Saya bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Saya jadi pengerja di sana. Saya melayani. Pada waktu itu Pak Juswar bilang, gimana? Buka pengembalaan. Saya bilang, hati saya belum siap, saya bilang.
Di sini masih luka. Hati saya belum siap, saya bilang. Oke? Akhirnya di tahun kedua, tahun ketiga, Tuhan izinkan mungkin ya, saya kerja. Saya dapat pekerjaan, saya bekerja di satu agensi ya, pemberangkatan TKI. Duitnya lumayan. Ya. Baru saya tahu bisnis jual beli orang itu lebih banyak untungnya daripada jual beli barang. Karena itu kan jual manusia, istilahnya agensi kan. Ya, tenaga, istilah tenaga itu banyak hasilnya menguntungkan. Saya cuma ikut orang pada waktu itu. Sangat diberkati Tuhan. Suatu saat ketika saya pulang dari pekerjaan saya, dari Tegal, saya menuju Semarang, suara itu jelas banget. Ketika saya nyetir mobil, Tuhan katakan, balik ke dalam pelayanan. Kembali ke pelayanan. Saya cuma satu pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saya sambil nangis gini. Kalau saya balik ke pelayanan, tidak semudah itu. Kenapa? Ini kota Semarang, gereja sudah banyak. Ya, apalagi gereja besar-besar. Wah, kalau di sana gereja besar-besar, saingannya wah, sana jemaat pengen tempatnya yang sudah ada AC-nya, yang ada bangkunya enak. Sana seperti itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, tapi jika Tuhan izinkan saya masuk kembali ke dalam pengembalaan, saya cuma minta satu Tuhan. Siapkan kandangnya, siapkan dombanya, saya gembalakan, saya bilang. Karena kenapa? Cari satu jiwa susah loh. Di kota besar itu cari satu jiwa itu susah. Karena persaingan gereja itu banyak sekali. Susah. Yang kedua, cari izin untuk tempat ibadah, wah apalagi. Sangat susah. Singkat ceritanya, saya di tahun yang keempat masuklah, tahun keempat. Di tahun keempat itu, hati saya sudah siap. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya siap Tuhan. Siapkan kandangnya, siapkan dombanya, saya gembalakan, saya bilang. Akhirnya saya dikonfirmasi sama kepala sekolahnya anak saya. Anak saya TK di TK Petra, kepala sekolahnya. Saya sudah cerita-cerita kalau kami rencana pengen buka pelayanan di suatu desa namanya Desa Kliris. Desa itu terkenal, sangat toleransi sekali. Maksudnya, ya sangat keras, garis keras. Ya, Kliris itu, karena itu masuk sudah Kendal, karena perbatasan Semarang sama Kendal, Boja. Jadi Kliris itu terkenal sangat apa ya, keras lah. Dulu ada di situ jemaat kita dulu juga diislamkan paksa malahan, serius ada di sana. Jadi saya bilang begini sama kepala sekolahnya bilang, di sana ada seorang ibu. Kebetulan menantunya itu orang Batak. Wah, saya pikir orang Batak, gampang nih, orang Batak sama orang Batak ini gampang nih masuk nih kan. Saya coba datang, saya datangin pada waktu itu. Tapi kami berdoa puasa dulu. Kami doa puasa kembali sama Israel, kita doa puasa. Supaya kita siap masuk ke dalam pelayanan. Karena kenapa? Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan hanya pakai orang-orang yang siap, betul? Ya, jadi saya siapkan hati kita, saya bersiap sama istri. Bahkan saya bilang sama mertua saya juga, sama keluarga saya, orang tua saya, ayo kita ambil semua doa puasa. Kami mau buka pelayanan di tempat ini. Saya datang ke tempat itu yang menyambut pertama kali anak menantunya, orang Batak. Saya perkenalkan, saya hamba Tuhan dari tempat ini, bla 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 bla. Oh iya, saya dari gereja GPDI, saya bilang, dari sinode GPDI. Tidak lama, ibunya tadi, ibu mertuanya datang. Dia bilang, oh iya Pak, saya sudah dengar, saya sudah dikonfirmasi dari kepala sekolahnya TK Petra.
kalau ada yang mau buka pelayanan tempat ini. Tahu dia bilang apa? Dia menangis pada waktu itu menceritakan seperti ini. Selama 4 tahun saya berdoa, Pak. Supaya Tuhan kirim seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya. Saat ini saya melihat bagaimana doa saya dijawab oleh Tuhan. Hari ini seorang hamba Tuhan datang ke tempat ini. Wow, di situ hati saya berkata, ini domba yang Tuhan kirim. Amin. Ini domba yang Tuhan siapkan. Kami memulai pada waktu itu paling 4 orang pada waktu itu. Karena dia, anaknya, anak menantunya sama cucunya. Ya, kami mulai sama keluarga kami. Kami mulai. Saya berdoa juga seperti ini. Tuhan, ini bahaya sekali tempat ini. Jangan-jangan besok kami pas ibadah kami diusir lagi, digusur lagi. Karena kami bukan milik perumahan tetap, tapi kami ngontrak di satu perumahan ya. Wah, kami pengontrak, jangan-jangan kami diusir. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, RT RW setempat tidak ada melarang satupun. Amin. Saya bilang, ini juga kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin, saya bilang. Puji Tuhan, makin hari Tuhan tambahkan ya jiwa-jiwa. Sekarang jemaat yang kami layani, anak sekolah minggu yang kami layani baru 18 orang ya. Anak sekolah minggu dan orang dewasanya sekitar 15 orang yang kami layani. Itu semua saya bilang bukan karena kuat, bukan karena hebat. Tapi karena kita siap untuk menerima janji Tuhan, amin. Saya katakan saya siap Tuhan. Siapkan kandangnya, siapkan rumah, saya akan layani. Pada saat ini Bapak Ibu, tempat yang kami pakai ibadah itu sekarang tidak muat. Kemarin ada 2 orang daftar masuk gabung di kami. Nama tempat pelayanan kami Hagios Community ya. Ya di situ kami masih komunitas, belum berbentuk gereja ya. Dan mereka bilang, ayo, mereka panggil saya papi. Ayo papi, kayaknya kita butuh buat gereja. Jadi bukan saya yang usul, jadi jemaat. Kita berdoa buat beli tanah gereja. Jadi jemaat di sini bantu doa juga supaya apa yang kami gumulkan itu bisa terrealisasi, amin. Supaya banyak pekerjaan Tuhan di sana. Ya, kerinduan kami di tempat sana akan beli tanah gereja. Bantu doa, dukung kami dalam doa supaya pekerjaan Tuhan juga di sana diberkati oleh Tuhan. Dikatakan jaminan Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, pasal yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Yang kedua, untuk kita dapat masuk ke dalam perjanjian Tuhan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, amin. Kuatkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan datang kepada Yosua untuk dia menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Bukan sekali, tapi 3 kali. Tuhan katakan, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan katakan sampai 3 kali? Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama, karena hati ini gampang berubah. Betul? Hati gampang berubah. Hari ini kita katakan aku cinta Yesus, aku sayang Yesus, aku mengasihi Yesus. 1 jam kemudian ada masalah, gimana sih Tuhan? Pernah mengalami seperti itu? Apa-apaan ini Tuhan? Kok aku diputusin cowokku? Makanya Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua. Karena hati ini gampang berubah. Ya.
Hati itu gampang berubah. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya? Karena segala sesuatu dari tindakan itu berasal dari hati. Berasal dari hati. Orang bisa membunuh, orang bisa memuji, orang bisa menyanjung. Itu berasal dari hati. Berapa banyak orang membunuh karena hatinya tidak damai. Orang bisa membunuh karena panas hati. Seperti kasus yang lagi viral. Karena panas hati. Di Alkitab juga ada. Contoh, Kain. Persembahannya dia tidak diterima. Panas hatinya, dia bunuh adiknya. Haman, dia panas. Dia memfitnah. Berniat ingin menjatuhkan. Termasuk juga Saul. Makanya Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan juga bukan dikatakan seperti itu, dikatakan juga dalam ayat 9, janganlah kecut dan tawar hati. Karena hati ini sangat bahaya Bapak Ibu. Segala sesuatu dari tindakan itu berasal dari hati. Yosua dipersiapkan Tuhan untuk dia masuk menghadapi bangsa-bangsa lain. Nanti banyak bangsa-bangsa yang lain akan dihadapi. Dalam kitab Amsal mengatakan, jikalau engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Makanya dia bilang kan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Kuatkan. Engkau Bapak Ibu, jikalau engkau pengen masuk ke dalam perjanjian Tuhan, hatimu harus kuat. Menghadapi apapun hatimu harus kuat. Ya. Menghadapi omongan tetangga harus kuat. Omongan siapapun harus kuat. Karena banyak orang ketika kita ingin menikmati janji Tuhan, orang banyak tidak senang. Banyak orang pengen menjatuhkan kita. Makanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga dikatakan kenapa Tuhan berkata supaya Yosua menguatkan hatinya. Di sini Tuhan menyuruh Yosua untuk menggantikan Musa. Yosua ini dalam keadaan berduka pada waktu itu. Hatinya masih sedih. Ya, dia baru kehilangan sosok figur seorang pemimpin, yaitu bernama Musa. Tiba-tiba dia disuruh untuk menggantikan majikannya. Yosua ini pembantunya Musa. Dia disuruh untuk menggantikan posisinya. Makanya ini dikatakan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Yosua tahu bagaimana kerasnya, tegar tangkuknya bangsa Israel. Musa aja, majikan dia mau mereka bunuh, mau mereka rajam. Coba, pada waktu itu mereka bersungut-sungut, betul ya? Pada waktu bangsa Israel, itu Musa. Apalagi Yosua. Yosua hanya sebatas pembantunya Musa. Dan dia harus dipakai Tuhan, disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Maka dari itu Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita cepat saja. Dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan
seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, untuk kita dapat menikmati atau masuk ke dalam perjanjian Tuhan, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu orang yang tidak fokus. Berbicara tentang fokus. Haleluya. Makanya Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi engkau harus fokus kepada janji Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi engkau harus tetap fokus agar engkau dapat menikmati janji Tuhan. Amin. Kalau tidak, engkau akan masuk ke dalam permasalahan. Coba kita bandingkan dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Saya akan bacakan. Kitab Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-27. Saya akan bacakan saja. Kitab Matius pasal yang 14, ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada waktu itu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Wow, Yesus, benarkah engkau itu? Kalau engkau benar, itu benar, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air? Betul? Dia berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya sudah berubah, dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Dia hanya fokus terhadap angin di sekitar dia. Apa Alkitab mencatat? Dia mulai tenggelam. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang pada saat ini, yang sudah mengalami mujizat, seperti Petrus. Bahkan dikatakan berjalan di atas air. Dia sudah melihat bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika dia mulai tidak fokus, dia tenggelam. Ketika dia memiliki masalah, dia hilang fokusnya. Dia sudah fokus kepada masalah. Tuhannya sudah tidak lagi dia lihat. Padahal dikatakan apa? Tuhan di depan dia. Banyak orang Kristen, saya bilang bukan sedikit tapi banyak yang sudah mengalami mujizat Tuhan, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, yang sudah mengalami tanda-tanda heran dari Tuhan. Hanya badai, hanya permasalahan sedikit, dia sudah tidak lagi fokus. Dia sudah hilang fokus. Dia fokus kepada masalah yang membuat dia tenggelam kepada masalahnya. Bapak Ibu, apakah kita pernah mengalami seperti itu? Apakah kita salah satu orang yang seperti itu? Kita sudah alami mujizat Tuhan, kita sudah alami pertolongan Tuhan, hanya masalah sedikit kita tinggalkan Tuhan. Banyak orang seperti itu saya lihat. Jemaat yang saya layani rata-rata orang yang kepahitan, orang yang kecewa. Tinggalkan Tuhan. Ya. Ada satu jemaat tempat saya,
mengalami mujizat Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan. Tapi karena masalah sedikit di gerejanya, dia tinggalkan gerejanya. Saya bilang, kamu bertobat kamu, saya bilang. Tapi puji Tuhan, di tempat kita yang baru, dia mulai melepaskan pengampunan. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah fokus kepada masalah, tapi lihat Yesus di depanmu. Ya, masalah memang ada. Angin, badai itu ada. Tapi lihat, orang yang di depanmu adalah orang yang mengatasi badai. Amin. Dia akan bawa engkau berjalan di atas air. Berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Dia akan bawa engkau berjalan di atas kemustahilan. Ayo, sampai engkau melihat, aku ini Bapamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Masalah apa yang ada saat pagi hari ini dalam hidup kita? Dia katakan, come on, aku tidak akan tinggalkan engkau. Bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, dikatakan ayatnya yang terakhir, poin yang keempat dikatakan, untuk kita dapat masuk ke dalam perjanjian Tuhan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa? Firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan Tuhan, ada saatnya kita lemah. Ada saatnya kita di tengah kelelahan. Di tengah kelelahan, di tengah kelemahan, iblis gampang masuk, musuh gampang menyerang. Karena kenapa? Fisik kita dalam keadaan lelah. Jujur Bapak Ibu saya bilang, saya seorang hamba Tuhan. Ada saatnya saya lemah. Dan iblis gampang serang. Hamba Tuhan. Kalau tidak baca firman Tuhan, kalau tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, gampang. Akan terjun bebas, tinggal menunggu waktunya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang dulunya pamornya sangat luar biasa, tapi sekarang terjun bebas. Karena kenapa? Tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan tidak ada lagi. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang di langit akan jatuh. Berbicara tentang bintang-bintang. Bicara tentang pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Saya kenal beberapa orang hamba Tuhan yang luar biasa hebat. Wah top, bahkan dulu saya sangat mengidolakan seorang hamba Tuhan ini. Tapi akhirnya terjun bebas. Wow, saya bilang. Why? Kenapa? Firman Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam dan merenungkannya. Karena kenapa? Manusia ini terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini dia nggak perlu firman. Yang dia perlu makanan. Makanannya itu nasi, minum, apa. Tapi jiwa ini butuh firman. Makanan dari jiwa kita itu firman. Firman Tuhan. Kalau tubuh ini nggak butuh. Tubuh ini butuhnya cuma asupan makanan, suplemen. Tapi jiwa kita, kalau kita tidak kasih makan jiwa kita, maka jiwa kita akan mati. Tubuh boleh hidup, tapi jiwa mati. Berapa banyak orang sekarang jiwanya mati, tapi tubuhnya masih hidup. Masih bisa kemana-mana. Tapi sebenarnya jiwanya sudah mati. Tidak ada rasa ingin memuji Tuhan lagi. Tidak ada rasa ingin menyembah Tuhan lagi. Tidak ada rasa ingin bersekutu dengan Tuhan lagi.
Ya, dia masih bisa berjalan, tubuhnya masih hidup. Maka dari itu firman Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, saya undang pemain musik. 4 poin tadi dikatakan untuk kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Yang pertama, Tuhan hanya pakai orang-orang yang siap. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Amin. Mari Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan. Dia tahu masalahmu, dia tahu apa yang engkau alami. Engkau akan menikmati janji Tuhan jikalau engkau fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita katakan, Bapakku datang untuk menyembahmu di sini Tuhan. Dia itu Bapa kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang bisa kita panggil dengan sebutan Bapa. Haleluya. Bapakku datang. Yes God. Menyembahmu di sini. Katakan ku percayakan. Dia ada bagimu, dia tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, jangan takut. Tak usah ku takut, sebab kau tidak usah engkau bimbang, sebab dia ada di dalam engkau. Tidak usah engkau cemas, sebab dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Saat ku lelah, kau kuatku. Katakan dengan lemah lembut, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi yes, haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, bernyanyilah dengan hatimu. Sanjung Tuhan, sanjung kehebatan Tuhan. Dia akan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh, di hidupku. Angkat pujian ini dari awal. Nikmati lagu ini Bapak Ibu. Bersenang-senanglah engkau di dalam rohmu. Bersenang-senanglah engkau di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku. Terima kasih Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percayakan. Terima kasih Tuhan. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Dengan iman nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Oh haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat.
Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, katakan dengan lembut, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Engkau hebat. Karena kami tahu Engkau Allah yang hebat Tuhan. Perbuatanmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Yes Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali kata sungguh kau hebat. Amin, amin. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami saat pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang hebat. Sungguh Engkau Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menguatkan hati kami mau meneguhkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami melihat keajaiban yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Firman-Mu terus berbicara melalui pribadi lepas pribadi kami. Untuk kami lebih dan lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.